Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi, yaitu tentang materinya SKI, tentang pengertian Nabi dan Rasul. Yang mana Nabi adalah seorang manusia laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, namun tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang manusia laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaan antara Nabi dengan Rasul, kalau Nabi dia hanya menyampaikan tidak wajib dia untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul dia wajib menyampaikan apa-apa pesan dari Allah untuk kepada umatnya. Tuh. Jumlah Nabi secara keseluruhan ada 124.000 Nabi. Dari jumlah itu yang menjadi Rasul hanya 313 Rasul. Jadi tidak semua Nabi menjadi Rasul, tetapi semua Rasul pastilah Nabi. Dari jumlah semua itu yang wajib diketahui hanya 25 Rasul. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dalam sahihnya, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, berapakah jumlah para nabi?" Beliau bersabda, 124.000. Lalu aku bertanya, berapa jumlah para rasul? Maka beliau bersabda, 313 rasul. Itulah rasul yang harus anak ibu ketahui. Cuma di pembagian itu ada 25 rasul. Di setiap rasul itu memiliki sifat-sifat. Pasti anak ibu sudah tahu sifat nabi dan rasul ini. Ada empat yang harus wajib anak ibu ketahui sifat dari rasul. Yang pertama yaitu sidik, amanah, fatana, dan tablik. Yang mana dikatakan di sini dia bersifat sidik, berarti dia benar berkata dan perbuatannya selalu benar. Tidak ada pembohong dan berbohong. Yang kedua itu ada amanah. Yang mana artinya amanah ini terpercaya atau dapat dipercayai. Lalu ada fatana. Fatana itu adalah cerdas, pandai, atau pintar. Jadi mustahil jika seorang nabi itu tidak bisa apa-apa atau tidak mengerti apa-apa. Apalagi dikatakan dia bodoh. Yang keempat itu tablik. Tablik adalah penyampaian wahyu atau risalah dari Allah kepada orang lain. Jadi mustahil kalau nabi dan rasul itu membunyikan atau merahasiakan risalah-risalah Allah atau wahyu dari Allah. Lalu Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa nabi dan rasul pertama adalah Nabi Adam dan terakhir ialah Nabi Muhammad. Selain ke-25 nabi dan rasul, di dalam Al-Quran ada juga nabi lainnya yang bukan rasul seperti Nabi Khidir dan Uzair. Juga nabi-nabi tertulis dalam hadis seperti Yusha dan Syed. Rasul diutus oleh Allah yaitu untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan dari firman Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah ada 3 ajaran pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama ada iman, Islam, dan ihsan. Yang mana di dalam iman ini lain katanya adalah akidah, yaitu menjelaskan tentang keesaan Allah. Sedangkan Islam atau syariat yaitu berupa aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik kewajiban atau larangan. Yang ketiga ihsan atau akhlak, yaitu aturan tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian nabi dan rasul ini adanya perbedaan. Yang pertama, nabinya tidak menyampaikan tidak wajib beliau menyampaikan kepada umatnya wahyu yang didapat dari Allah, sedangkan rasul wajib menyampaikan wahyu yang diberikan Allah kepada umatnya. Lalu ada nabi yang kita ketahui itu hanya 20 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu ada sifat-sifat nabi dan rasul. Yang pertama ada sidik, ada amanah, ada fatana, dan tablik.
Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam dan nabi terakhir hanyalah Nabi Muhammad SAW. Ada ajaran-ajaran dalam ajaran-ajaran Nabi dan Rasul yang harus dijelaskan. Ada 3 pokok dalam surat Al-An'am ayat 48, yang mana ayatnya artinya para rasul itu yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Di dalam ajaran pokoknya juga terdapat ada iman, Islam, dan ihsan, yang mana iman ini berkaitan dengan akidah-akidah. Lalu Islam berkaitan dengan syariat berupa aturan-aturan yang harus kita patuhi dan menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga itu adalah ihsan atau akhlak, itu aturan tentang kebaikan yang harus kita lakukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Ya, sampai di sini juga materi kita hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.